saya akan menjelaskan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum. Antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena di dalamnya ada panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia dan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi suatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Mengenai penjelasan tentang nilai, moral, dan hukum. Yang pertama adalah nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia atau berbicara dengan sesama manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai, rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai nilai moral yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Selanjutnya, hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depannya, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Makna nilai bagi manusia. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia yang terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu juga harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam setiap perbuatan. Manusia dan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin
menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat atau tanpa masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang diperlukan adanya kepastian dan pergaulan antar manusia dan masyarakat. Kepastian ini bukan hanya saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi juga mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Kesimpulan, manusia, nilai, moral, dan hukum adalah sesuatu yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan roh, dan makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan menjadi penguasa di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik dan selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia. Sebagai anggota masyarakat, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.